Pernah nggak saudara, Anda berdoa, tapi hati nggak tenang-tenang? Kenapa kalau Anda nggak tenang? Karena Anda tidak percaya. Ketika Anda gagal percaya, Anda gagal tenang. Firman Tuhan ngomong begini, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Iblis akan menggunakan berbagai cara untuk membuat kita ini gagal menjadi tenang. Ketika nggak menjadi tenang, biasanya ini yang terjadi. Orang tersebut akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencoba berbagai hal, dan ujungnya apa saudara? Dia nggak berhasil. Kita lakukan banyak hal, tapi bukan lahir karena iman, bukan lahir karena hati yang tenang, tapi kita lakukan segala hal untuk menutupi ketidaktenangan kita, saudara. Bukan berarti kalau tenang itu kita malas, kita nggak kerja, kita nggak lakukan apa-apa. Tidak. Tapi pastikan, saudara, ketika Anda melakukan sesuatu, itu lahir dari hati yang tenang. Ada 4 hal yang Anda harus percaya supaya hati Anda tenang. Yang pertama, saudara, Anda harus percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dia nggak akan meninggalkan kita kelaparan. Tuhan akan pelihara kita sebab dia Bapa yang baik. Yang ketiga, saudara, percaya bahwa Bapa itu bekerja. Dia itu nggak nganggur, dia itu aktif. Dia nggak pasif, dia tidak tinggal diam, saudara. Walaupun saatnya belum tiba, walaupun hari ini Anda belum melihatnya, hatimu tetap tenang karena Anda sadar bahwa dia tetap bekerja. Ini masalah waktu aja, Tuhan pasti tolong. Yang terakhir adalah percaya bahwa Tuhan memimpin. Tenanglah, Roh Kudus pegang tanganmu. Satu kali di Matius 11 ayat 28-30, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Katakan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa maksudnya, saudara? Kuk itu biasanya dipasang di 2 lembu untuk mengerjakan pekerjaan yang berat. Nah, Alkitab katakan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita ini satu kuk dengan Yesus, satu kuk dengan Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Di dalam persoalan atau masa sulit, tekanan berat yang kita alami, saudara, Tuhan itu memimpin kita. Dia satu kuk, dia berbagi beban dengan kita. Ya, ketika dia belok kiri, kita ikut belok kiri. Dia belok kanan, kita ikut belok kanan. Tuhan memimpin kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan memimpin kita sampai ke tanah perjanjian. Jadi jangan khawatir, tenanglah. Roh Kudus pegang tangan kita setiap hari supaya dia bisa pimpin kita dan kita gak tersesat.